Markus pasal 12 ayat 18 sampai 27. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga, dan begitulah seterusnya, ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit di antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Baca juga 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14 sampai 16. Adakah hubungan keluarga di surga? Saudara-saudara, orang-orang Farisi di sini menanyai Tuhan Yesus tentang kehidupan setelah kematian, perihal yang mereka sendiri tidak percayai. Jelas mereka mengajukan pertanyaan itu dengan motif yang jahat, dan bukan karena mereka secara jujur ingin mengetahui apa artinya kehidupan setelah kematian. Mengutip hukum pernikahan Levirat, levir adalah kata Latin untuk saudara ipar, yang ditemukan dalam Ulangan pasal 25 ayat 5 dan seterusnya. Mereka mengarang cerita tentang seorang perempuan yang suaminya telah meninggal sebelum mereka memiliki anak. Menurut kebiasaan, saudara ipar laki-laki dari perempuan itu harus mengambilnya sebagai istri untuk menjaga garis keturunan mendiang suaminya. Tetapi saudara ini pun meninggal tanpa anak, dan saudara ipar laki-laki kedua harus menikahi perempuan ini. Ini berlanjut sampai perempuan ini menikahi ketujuh saudara ipar laki-lakinya. Setiap saudara ipar laki-laki yang menikahinya meninggal tanpa meninggalkan keturunan. Akhirnya, perempuan ini juga meninggal. Lalu, inilah pertanyaan yang mencoba mencari kesalahan. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Markus 12 ayat 23. Lalu Tuhan Yesus menegur mereka karena ketidaktahuan teologis mereka dengan berkata, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Saudara-saudara, orang Saduki salah di dalam memahami kehidupan di surga akan seperti kehidupan di bumi. Tidak ada ayat Alkitab yang menegaskan bahwa hubungan keluarga di dunia akan terus berlaku di surga. Selain itu, pertanyaan mereka menyangkal kuasa Allah untuk mengangkat orang percaya ke tingkat eksistensi yang jauh lebih mulia daripada kehidupan duniawi pada hari kebangkitan. Baca dalam 1 Korintus 15 ayat 40 sampai 50.
Seperti para malaikat, orang-orang kudus yang dibangkitkan tidak menikah atau tidak mati. Ini tidak boleh diartikan bahwa manusia yang dibangkitkan akan menjadi malaikat, atau bahwa mereka tidak akan memiliki ingatan lagi tentang keluarga dan sahabat. Dalam keadaan yang sudah dibangkitkan, orang percaya akan tetap menjadi manusia meskipun hidup pada tingkat metafisis dan mampu untuk mengingat hubungan dan aktivitas masa lalu mereka. Setelah menjawab pertanyaan mereka itu, Tuhan Yesus melanjutkan dengan menyangga orang Saduki. Betapa salahnya mereka karena tidak mempercayai perihal kehidupan setelah kematian. Tuhan Yesus ingin mengetahui bahwa Allah Israel bukanlah Allah orang mati, tetapi Allah orang hidup. Allah Israel juga adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Mengutip Keluaran pasal 3 ayat 6. Yang meskipun sudah meninggal, masih hidup dan menunggu hari kebangkitan. 1 Tesalonika 4 ayat 14-16. Di mana setiap orang percaya diberi tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan adalah kesinambungan tubuh jasmani, tetapi darah dan daging tidak mendapat bagian di dalamnya. Tubuh kebangkitan adalah tubuh kemuliaan, namun masih dapat dikenali. Saudara-saudara, sungguh indah belajar firman Tuhan dan teruslah diperlengkapi dan dibentuk oleh firman Tuhan. HOR Ministry.